Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Bagas Imam Santoso dari Departemen Perikanan Angkatan 2020. Di sini sebelumnya saya pernah menjadi staf acara di PPSM Organik tahun 2021 dan juga pernah menjadi ketua pelaksana di Partikum tahun 2021. Untuk kali ini saya akan memaparkan grand design yang akan saya bawakan di PPSMB Organik tahun 2022 ini. Pertama, terkait latar belakangnya, terdapat dua opsi, yaitu pertama PPSMB Organik dan kedua generasi emas 2045. Seperti yang kita ketahui bahwa mana PPSMB Organik ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menyambut dan juga mengenalkan segala hal terkait Fakultas Pertanian serta membangun karakter mahasiswa baru yang disebut juga Amarta Muda. Selanjutnya, generasi emas 2045. Diketahui bahwa pada tahun tersebut Indonesia akan mengalami bonus demografi, yang mana jumlah penduduk Indonesia sebagian besar ada pada usia yang produktif. Untuk menyongsong generasi emas 2045 ini, bonus demografi harus disikapi dengan baik. Salah satu yang bisa dilakukan oleh kita itu dengan pembangunan kualitas manusianya, dan bisa dilakukan melalui pembentukan karakter mahasiswa baru. Selanjutnya ada kata kunci. Kunci di sini merupakan kata-kata yang menjadi dasar dalam pembentukan sebuah tema di grand design saya. Pertama, terkait integritas. Menurut saya, integritas ini merupakan keteguhan dan dalam berprinsip dan juga bertindak. Pribadi yang berintegritas akan menjadi karakter yang kuat dalam pengimplementasiannya di berbagai hal, yang mana akan menjadi dasar untuk menggali potensi dan juga mengasah kemampuan mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada ekspresi diri mahasiswa. Di sini menurut saya dalam mengekspresikan diri itu menurut saya dalam mengekspresikan diri itu tidak ada cakupannya, atau cakupannya itu sangat luas, yang mana dapat melalui dari hal-hal yang kecil berupa wawasan, ide dan juga gagasan hingga karir dan juga inovasi. Hal tersebut mungkin akan bisa dibawakan sebagai dasar untuk pengembangan soft skill dan kreativitas amat muda. Sebagai mahasiswa baru, harapannya mereka dapat mengetahui cara untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Selanjutnya, selain latar belakang dan kata kunci tersebut, ternyata tidak ada dari latar belakang dan juga kata kunci tersebut, maka diusung sebuah tema, yaitu integritas angkatan muda ekspresikan era keemasan Indonesia. Dalam tema tersebut terdapat tujuan dan harapan besar di dalamnya, yaitu menanamkan karakter integritas angkatan muda sebagai nilai dasar dalam berkonsistensi dan juga berteguh, dengan meningkatkan rasa bangga angkatan muda terhadap program ilmu yang diembannya, baik pertanian maupun perikanan. Hal tersebut akan menjadi karakter dasar bagi angkatan muda untuk berekspresi melalui kreativitas yang dimiliki, dengan harapan bisa menjadi agen perubahan seperti itu. Oke, selanjutnya terkait struktur kepanitiaan. Berawal dari koordinator gugus selalu membawahi koordinator umum dan SC. SC dan Kodum ini memiliki posisi yang setara, di mana ada garis koordinasi di sana. Selanjutnya Kodum akan ditemani oleh sekretaris dan bendahara, dan OC ini akan mencari-cari staf yang sesuai dengan divisinya masing-masing. Oke, dan divisi yang saya bawakan di sini tidak jauh berbeda dengan divisi sebelumnya. Ada materi, Korlap, KSK, acara medis, pemadu, humpub, dan juga DDI. Yang belum itu ada medis, karena menurut saya ketika kepanitiaan dilaksanakan secara offline mungkin akan ada suatu kendala baik protokol kesehatan maupun kesehatan di angkatan mudanya, sehingga harus digunakan sebuah divisi medis seperti itu. Dan sedikit catatan bahwasannya jumlah seluruh panitia di luar divisi pemandu seharusnya 10% dari jumlah mahasiswanya. Selanjutnya ada inovasi yang akan saya gunakan atau bawakan di Organik 2022 ini. Pertama, bangga menjadi mahasiswa Faperta, yang mana untuk bangga menjadi mahasiswa Faperta ini berisi kepemanduan interaktif dengan
pemberian ataupun juga pengarahan serta motivasi dari pemandu untuk amata muda sehingga amata muda tidak merasa insecure dan tidak merasa sendiri, dan meningkatkan daya percaya diri amata muda sehingga dia tidak malu untuk ada di Fakultas Pertanian ini. Selanjutnya terakhir disatukan atau dipadukan dengan cara mengajarkannya berekspresi di Fakultas Pertanian, entah itu dari berbagai kegiatan yang ada. Selanjutnya ada optimalisasi maskot. Untuk optimalisasi maskot ini karena sebelumnya PPSMB Organik tahun lalu sudah memiliki maskot, dan menurut saya kita tidak perlu membuatnya lagi, hanya perlu untuk mendaur ulangnya, terus kita membuat yang ide baru dan sesuai dengan tema yang dicanangkan kodum terpilih. Nanti akan tercipta maskot baru yang nantinya akan digunakan secara komprehensif di berbagai kegiatan dan berbagai posan yang ada di Instagram organik seperti itu. Selanjutnya lagu terkait Faferta Bercerita. Faferta Bercerita ini berisikan konten video berkonsep pukulan ataupun wawancara dengan narasumber gitu yang dapat berisi mengenai kegiatan pencapaian-pencapaian di lingkup Fakultas Pertanian dan juga pandangan terkait jurusan pertanian yang dianggap sebelah mata, dan serta sisi terang pertanian dan perikanan di masa yang akan mendatang itu seperti apa. Selanjutnya setelah ada social project akan ada ulangi tadi merupakan Faferta Bercerita, dan sekarang ada social project Bakti Kami untuk Pertanian dan Perikanan Negeri, di mana dalam social project ini akan ada penyampaian semangat dan perubahan dari amata muda melalui media Instagram dengan menyampaikan cita-cita dan harapan amata muda. Harapan dari amata muda sesuai studi ilmu yang diemban dan juga sesuai studi ilmu yang mereka sukai, aksi konkret yang bisa mereka lakukan untuk merealisasikan cita-cita dan harapan tersebut demi masa depan pertanian dan perikanan Indonesia. Selanjutnya persembahan kreasi nasi untuk amata muda melibatkan Hayunda dan Baisi untuk meningkatkan rasa bangga dan secara tidak langsung memberikan tongkat estafet semangat berekspresi seperti itu. Selanjutnya ini adalah materi organik yang akan ada, yaitu wawasan kepesertaan, kenal ormawa, sapa departemen, karakter mahasiswa, TDF, BMF, talkshow integritas sama ada talkshow kemahasiswaan seperti itu. Selanjutnya tampil PPSMB organik, di sini saya bagi menjadi 3. Selanjutnya ini bagi ya, berarti kita main dikit-dikit aja. Untuk praorganik ada dimulai dari lelang OC sampai evaluasi, dari hari organik dari briefing dan persiapan hingga nantinya ada closing. Selanjutnya pasca organik ada action project hingga nantinya apresiasi panitia. Oke, selanjutnya ini merupakan konsep online dan juga offline terkait praorganik. Menurut saya ketika masih dalam kegiatan lelang OC, Off-Leg Staff, Get, Rabes, Bonding Divisi, dan transfer materi pertama atau di awal-awal, dari saya pribadi tidak diharapkan bisa datang ke Jogja, bisa segala tatap langsung melewati Android ataupun laptop seperti itu. Karena menurut saya untuk saat ini rapat online masih akan lebih efektif karena dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun saja seperti itu. Dan media-media yang akan digunakan ini adalah WhatsApp, Instagram, dan juga Zoom meeting seperti itu. Selanjutnya ada hari organik. Hari organik ini dimulai dari briefing dan persiapan hingga nantinya closing ceremony. Untuk konsep online ini briefing dan persiapan jikalau memang memungkinkan seluruh mahasiswa, bukan seluruh mahasiswa, seluruh JKT boleh dipermasukkan di TNI, maka akan dimasukkan. Selanjutnya terkait gazebo dan kantin Faferta, pemberian materi, ice breaking, dan juga FGD oleh pemandu bisa dilakukan di ruang kelas masing-masing ataupun sedang sentuk
suntuk bisa dilakukan di gazebo atau kantin Faverta. Selanjutnya ada Tour de Faverta. Tour de Faverta ini ketika dilaksanakan secara offline bisa dilakukan secara real time yang akan dipandu oleh pemandu secara langsung. Selanjutnya kenal Ormawa yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada Sapa departemen juga, dan nantinya ada selebrasi dan inaugurasi baru closing ceremony seperti itu. Nah, kita ulangi pembahasannya karena ada orang lain. Untuk opening ceremony berapa dan untuk opening hari organik berapa, ini dan sana dan platform online. Selanjutnya saya tidak punya apa-apa ya guys ya. Oke, selanjutnya setelah penjelasan ini akan ada pasca organik, mulai dari action project, penghargaan, apresiasi amata muda, evaluasi dan apresiasi panitia, yang konsepnya sama aja antara online dan juga offline, yang mana ini kan sudah selesai kegiatan secara langsung di Fakultas Pertanian atau nantinya ada pertemuan lewat sinkronus, tentunya tidak karena sudah selesai, jadi hanya lewat Instagram volume dan Instagram YouTube seperti itu. Kembali ke hari organik, untuk persiapan offline itu dari briefing dan persiapan sama aja dengan online. Diharapkan semua panitia bisa datang di Fakultas Pertanian. Selanjutnya briefing dan persiapan sering terjadi. Selanjutnya ada opening ceremony. Opening ceremony ada dilakukan di full stream dan kita akan menjadi kreatif yang mana nantinya hanya menonton doang. Selanjutnya ada sarana dan platform perform seperti itu. Selanjutnya selain itu ada ini gambaran garis besar yang sudah saya buat dari bulan April hingga nanti hari H. Ini di bulan April, estimasi saya di akhir bulan ini sudah terdapat koordinator divisi seperti itu. Selanjutnya untuk di sini nanti akan ada oprek staff dan akan dilaksanakan Visbugat, dan tanggal 29 akan dilakukan training pemandu yang berisi pelatihan dan juga sharing ilmu kepemanduan seperti itu. Mungkin untuk hari bulan Juni ini adalah bulan UAS, jadi akan beberapa kegiatan yang mengundang seluruh kepanitiaan, misalnya Rabes akan dihentikan sementara seperti itu. Selanjutnya ini di bulan Juli sudah mulai padat lagi, dan sini ada realisasi konsep online seperti itu. Mengapa ada realisasi konsep online? Karena dari video-video konsep-konsep yang sudah diidekan akan nantinya disuting di waktu ini, di jangka waktu ini, dan nantinya akan digabungkan di suatu video, apakah itu di opening maupun closing menjadi satu kesatuan seperti itu. Ini selanjutnya untuk hariannya antara minggu pertama atau minggu kedua Agustus. Ini catatan garis besar timeline organik tadi, dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai penutup terakhir saya mengutip dari Helen Keller, yaitu novelis dan juga politis, yang mana isinya optimism is the fight that lead to achievement, nothing can be done without hope and confidence. Saya Bagas Imam Santoso memiliki harapan dan kepercayaan diri yang tinggi untuk menyukseskan PPSMB Organik tahun 2022 ini. Semoga semangat dan optimisme yang bawakan dapat disampaikan dengan jelas. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.